Saat setan menggoda kita, kita mengikuti hawa nafsu, yuwaswisu fi sudurin nas, Allah melarang Nabi Adam alaihissalam untuk mendekati buah keabadian, buah khuldi. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan dekati ini pohon. Dekati saja nggak boleh, apalagi memakannya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam? Khilaf, diikuti hawa nafsunya, diikuti bisikan setan, istrinya dan sebagainya. Akhirnya hidupnya diberikan kesusahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan dari surga. Itulah hakikat kehidupan kita. Kalau keluarga kita berantakan, kehidupan kita susah, anak-anak kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ada yang salah dalam kehidupan kita. Masih banyak dosa yang kita lakukan sengaja nggak sengaja. Apa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam? Ayat 37-nya dalam surat Al-Baqarah, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Segera Nabi Adam alaihissalam bertobat kepada Allah dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayah bunda perhatikan ya. Kalau orang tua sayang kepada anak itu hal yang biasa. Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Jangankan kita orang tua, hewan pun sayang kepada anak. Kita lihat kondisinya. Bahkan ada rusa, kijang yang melewati sungai, di sana ada buaya, anaknya itu melewati. Orang tuanya, induknya melihat apa yang dilakukannya, menyerahkan diri badannya untuk anaknya agar anaknya tidak dimakan oleh buaya. Itu insting binatang luar biasa, apalagi manusia. Kita sayang kepada anak itu rahmah. Rahmannya Allah diberikan kepada orang tuanya. Itu hal yang lumrah. Tapi ada juga orang yang membunuh anaknya, berarti dia udah nggak masuk akal lagi. Naudzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insya'allahu man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat wal afiyah, panjang usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada siang hari ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah langkah kita menuju rumah Allah kecuali Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan dosa kita yang besar, yang kecil, yang tak terhingga
semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dalam melakukan kemaksiatan dan dosa kepada dirinya ataupun orang lain, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Langkah kita berikutnya menuju rumah Allah, Allah akan meninggikan derajat kita yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling mulia di sisi Allah bukanlah orang yang bicara ataupun orang yang mendengar, akan tetapi orang yang paling pandai, orang yang paling cerdas mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam, minadh dhulumati ilan nur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Masjid Asy-Syifa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha ayat 123, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa. Apabila datang petunjuk dari Allah, maka ikutilah petunjuk itu, yaitu Al-Qur'an, sunnah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya kalian tidak akan celaka selama-lamanya. Begitu pula yang disampaikan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad taraktu fikum amrayni lan tadillu abada ma tamassaktum bihima. Aku wasiatkan kepada kalian, kata Nabi, manakala kalian memegangnya dua hal ini, niscaya kalian tidak akan sesat, tidak akan celaka selama-lamanya. Yang pertama adalah kitabullah, yang kedua wa sunnat rasulih, kedua adalah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia menuju kampung akhirat, berpegang teguhlah kepada Quran dan sunnah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Quran ini berbicara tentang keluarga, membangun keluarga yang ada di dalam Al-Quran. Contoh-contoh buruk ada di dalam Al-Quran, contoh-contoh terbaik ada di dalam Al-Quran. Di antaranya ada seorang yang kita kenal, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, yang tunduk patuhnya, taatnya kepada Allah luar biasa. Ya, bahkan di dalam Al-Quran diceritakan di dalam surat At-Tahrim. Di dalam Al-Quran pula, di dalam surat At-Tahrim menjelaskan tentang keluarga. Di dalam Al-Quran itu jantungnya ada ayat di tengah-tengah, ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jaga diri, kemudian keluarga kita dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ada Nabi Lut alaihissalam, seorang suami yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, istrinya tidak taat kepada Allah, bahkan istrinya pendukung LGBT. Makanya di antara solusi yang disampaikan oleh Nabi Lut alaihissalam agar anak-anaknya terjaga, bukan hanya seorang istri,
tapi harus turun tangan suaminya menjadi pemimpinnya. Qala law anna li, seandainya saya mempunyai kekuatan, pemerintahannya kuat, kemudian seorang suami yang kuat yang turun langsung mengatasi permasalahan rumah tangganya, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah solusi yang diberikan oleh Nabi Lut alaihissalam. Istri yang baik, kemudian juga suami sosok yang turun langsung menangani permasalahan rumah tangganya. Mau aman nggak, mau dijaga nggak oleh Allah Subhanahu wa taala, turunlah suami menangani permasalahan yang ada di dalam keluarga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, menjadi pemimpin dalam rumah tangganya, dunia akhirat dia memimpin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian istrinya tidak taat kepada Allah, ini sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Solusinya pemerintahannya harus kuat, kemudian suaminya harus kuat, turun tangan langsung. Itu kata Nabi Lut alaihissalam. Kemudian ada suami yang saleh, Nabi Nuh alaihissalam, keturunannya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih orang-orang yang terbaik di zamannya, teladan buat kita. Innallaha astafa Adam. Nabi Adam alaihissalam dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi keluarganya enggak. Nama Nabi Adam alaihissalam saja. Innallaha astafa Adam. Kenapa? Nabi Adam alaihissalam ada anaknya yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Qabil. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 35, hidup kita mau nyaman nggak, mau enak nggak, mau bahagia nggak, mau sukses nggak? Al-Quran jadi pegangan hidup kita. Al-Quran memberikan solusi. Wa kulla ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Dahulu Nabi Adam alaihissalam diberikan kebahagiaan oleh Allah, diberikan apa yang dia inginkan beserta istrinya, kemudian juga dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita mau diberikan kenikmatan enggak, kebahagiaan enggak, kesuksesan enggak, dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala enggak? Kalau mau, solusinya adalah taatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Adam alaihissalam taatnya kepada Allah. Kemudian menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, besar maupun kecil. Saat setan menggoda kita, kita mengikuti hawa nafsu, yuwaswisu fi sudurin nas, Allah melarang Nabi Adam alaihissalam untuk mendekati buah keabadian, buah khuldi. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan dekati ini pohon. Dekati saja nggak boleh, apalagi memakannya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam khilaf, diikuti hawa nafsunya, diikuti bisikan setan, istrinya dan sebagainya. Akhirnya hidupnya diberikan kesusahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan dari surga. Itulah hakikat kehidupan kita. Kalau keluarga kita berantakan, kehidupan kita susah, anak-anak kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ada yang salah dalam kehidupan kita. Masih banyak dosa yang kita lakukan sengaja nggak sengaja. Apa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam, ayat 37-nya dalam surat Al-Baqarah, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Segera Nabi Adam alaihissalam bertobat kepada Allah dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Merasa melakukan kezaliman kepada dirinya, kalau nggak ada ampunan dari Allah, termasuk orang hamba yang merugi. Mengakui kesalahan, i'tiraf, tobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita keturunan Bani Adam, keturunan Nabi Adam alaihissalam pun melakukan kesalahan. Nggak ada orang yang nggak ada kesalahannya.
kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Keturunan Nabi Adam alaihissalam semuanya melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak zikir. Para nabi dan rasul diberikan kehidupannya penuh dengan ujian. Semakin diuji, semakin memuncak keimanannya kepada Allah. Semakin diberikan nikmat kepada Allah, semakin bersyukur kepada Allah. Banyak ujiannya. Manusia yang paling disayang, paling banyak ujiannya para nabi dan rasul. May yuridillah yusib minhu, siapa yang Allah sayang kepadanya, Allah uji dia. Jangan kalian merasa pasti masuk surga sebelum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Hebatnya orang beriman, segala sesuatunya itu baik. Saat diuji dia sabar, inna lillah. Saat dia mendapatkan kenikmatan dia bersyukur, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Keadaan bagaimanapun dia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat kita tobat itulah puncaknya Allah mencintai hambanya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi hidup kita mau enak dan nyaman, maka taatlah kepada Allah, tinggalkan maksiat dan dosa. Segera hijrah menuju ke arah yang lebih baik lagi. Kemudian Allah memilih wa Nuh alaihissalam, bukan keluarganya. Innallaha astafa Adama wa Nuh, enggak beserta keluarganya, karena anaknya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu laisa min ahlik, itu udah bukan keluarga Anda lagi, karena dia membangkang kepada orang tuanya, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala Ibrahim, giliran Nabi Ibrahim alaihissalam dijadikan dia dan keluarganya hamba pilihannya. Innallaha astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin, beserta juga keluarga Imran diabadikan di dalam Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada saat ini kita bahas juga tentang orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi diuji, suaminya taat kepada Allah, istrinya tidak taat kepada Allah. Nabi Lut, Nabi Nuh alaihissalam dan seterusnya. Kemudian ada suami yang tidak taat kepada Allah, istrinya sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istrinya Asia. Kemudian suaminya Fir'aun, yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Iblis saja dari dulu, dari awal zaman diciptakan Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman tidak pernah ngaku-ngaku sebagai Tuhan, tapi anak kemarin sore ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Dialah Fir'aun, faqala ana rabbukumul a'la. Pernah dengar setan bunuh anaknya, setan bunuh orang tuanya, setan bunuh ajudannya? Pernah dengar nggak? Tapi kalau manusia pernah bunuh orang tuanya, pernah bunuh anaknya, pernah bunuh ajudannya. Makanya kata setan, aku berlindung dari godaan manusia yang terkutuk, ya. Manusia itu ada dua potensi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada manusia itu fujur, kefasikan, maksiat dan dosa ada dalam diri kita. Keturunan Nabi Adam alaihissalam ada Qabil, sifatnya hasad, tidak taat kepada Allah, nggak suka dengan orang lain. Nah ini kita posisinya di mana? Kalau orang melakukan pembunuhan sekarang, dosanya ditumpuk diberikan kepada Qabil karena dia mencontohkan membunuh saudaranya. Contoh teladan baik adalah Habil, anaknya Nabi Adam alaihissalam, taat kepada Allah dan kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketundukan kepatuhannya kepada Allah dan orang tuanya. Habil. Kemudian manusia itu diberikan potensi ketakwaan dalam dirinya.
kalau dia mengikuti hawa nafsu, manusia itu tengah-tengah. Malaikat mustahil melakukan kebaikan, malaikat mustahil melakukan dosa, ya, malaikat mustahil melakukan dosa, setan mustahil melakukan kebaikan. Nah, manusia ini tengah-tengah. Kalau dia mengikuti hawa nafsunya, dia lebih rusak daripada binatang. Itu manusia. Bahkan mungkin lebih sadis daripada setan. Sebagaimana tadi saya sampaikan, ulaika kal an'am balhum adall, lebih hina daripada binatang. Itu manusia. Tegaan dia, nggak peduli dia. Kalau dia mengikuti hawa nafsunya, jauh daripada ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun manusia diciptakan bukan dari cahaya seperti malaikat yang memang kerjaannya taat kepada Allah, melakukan apa yang diperintahkannya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tapi manusia diberikan kebebasan oleh Allah. I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Lakukan apa yang kalian inginkan, Allah Maha melihat, pasti Allah balas. Kebaikan Allah balas dengan kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Ringan pahala, banyak dosa menyebabkan masuk neraka. Banyak pahala, berat timbangan menyebabkan mudahnya masuk ke dalam surganya Allah. Walaupun kita masuk surga bukan karena amal, tapi mengejar rahmat Allah dengan cara beramal. Wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian kalau manusia dia punya hawa nafsu, tapi nafsunya mampu dikendalikan, justru semakin dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, derajatnya mengalahkan malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Keinginan maksiat ada, potensi kita ada, dosa ada peluang besar. Makanya kata ulama itu, kalau Allah masih panjangkan usia kita, alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kita untuk banyak beramal soleh, meninggalkan maksiat dan dosa. Kalau kau pun Allah wafatkan kita, husnuzan, Allah telah menyelesaikan potensi dosa kita untuk kita tinggalkan. Alhamdulillah, selesai dosa kita, fitnah kita udah lewat semua. Nah, selama kita masih hidup ada peluang kedua itu. Mudah-mudahan Allah berikan taufiknya, hidayahnya, keistiqomahannya kita hingga husnul khatimah. Karena potensi itu ada dua, kapanpun, dimanapun, sampai kapanpun. Makanya kita senantiasa berdoa kepada Allah agar diberikan keistiqomahan dalam taat kepadanya. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Masyarul muslimin rahimakumullah. Keinginan maksiat ada, tapi selalu kalah dengan tunduk patuhnya, taatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh Zulaikha, seorang wanita. Apa yang terjadi? Inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Zaman sekarang ini kesempatan gitu loh ya. Justru setan itu menggoda orang yang imannya di atas rata-rata. Kalau model kita ini imannya di bawah garis kemiskinan, kata setan nggak usah digodain, entah juga roboh sendiri. Benar nggak? Lagi kajian, lagi ceramah, nunduk-nunduk, zikir-zikir, lama-lama tidur, bangun-bangun, selesai kajiannya. Benar nggak? Cepet banget kajiannya. Bukan cepet, kita terlampau khusyuk ya. Nggak usah digodain, roboh sendiri kita. Justru iman yang kuat itulah yang digoda oleh setan. Nabi Muhammad, Nabi Adam, Nabi Yusuf, yang diingat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan dijaga oleh Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Sebentar saja kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, berpaling dari peringatan Allah, hidup kita susah. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Sebentar kita tidak ingat Allah, setan menjadi teman kita. Nah, makanya teruslah kita berlindung kepada Allah dari setan, dari manusia, minal jinnati wan nas, yang mengarahkan kepada maksiat dan dosa. A'udzubillahi minasyaitonir
rajim. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian manusia ini contoh berikutnya dalam keluarga, ada dua-duanya menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tadi suaminya soleh, istrinya bermasalah. Istrinya solehah, dimasukkan ke dalam surga. Suaminya tidak taat kepada Allah, Fir'aun. Kemudian ada dua-duanya ini rusak, na'udzubillah min dzalik. Suaminya tidak taat kepada Allah, mencegah dakwah Nabi. Begitu juga istrinya, diabadikan dalam Quran sebagai paman Nabi, Abu Lahab. Bayangkan, na'udzubillah min dzalik, dengan Ummu Jamil, mencegah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suami tidak taat kepada Allah, istrinya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Lalu bagaimana? Siapa yang kita teladani? Ini contoh-contoh terbaik di dalam Quran. Di antaranya adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan rasul, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi yang paling tinggi posisinya pada saat Nabi berjumpa dalam peristiwa Isra Mi'raj, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang yang sangat mulia, kekasih Allah Subhanahu wa taala, bapaknya para nabi dan rasul, mencari ilmu, mencari Allah, ujiannya sangat hebat. Orang yang sangat disayang, kedudukannya sangat tinggi, diabadikan dalam Quran. Kita salawat bukan hanya kepada Nabi, kepada juga Nabi Ibrahim alaihissalam, diuji dengan ujian yang sangat dahsyat, dan dia mampu melewati ujian itu dengan sangat sempurna. Wa idh ibtala Ibrahim rabbu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Dia mampu melewati ujian itu dengan sangat sempurna. Nabi Ibrahim alaihissalam, di antara banyak ujiannya, mencari ilmu walaupun dia kekasih Allah, dia mencari Tuhannya. Dilihat bintang, ini cahaya, ternyata bukan Tuhan, ada yang lebih besar. Hadza akbar, bulan purnama. Lihat matahari, ya hadza akbar, ini lebih besar lagi. Ternyata itu semua tenggelam, dan dihadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kaumnya tidak ada yang beriman. Ada di mana waktunya saat itu kaumnya semuanya tidak ada yang beriman. Bayangkan, orang tuanya kafir, penyembah berhala, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa nggak kita rasain? Alhamdulillah orang tua kita mendapatkan hidayah mungkin dari saat belum dilahirkan, sudah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah dalam kondisi beriman, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tinggal istiqamah hingga husnul khatimah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam oleh penguasa pada saat itu dibakar hidup-hidup. Bayangkan, dalam dakwahnya, perjuangannya dibakar hidup-hidup. Semua tidak ada yang mau beriman. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umatnya tidak beriman, orang tuanya kafir, penguasanya membakarnya dia dalam kondisi hidup-hidup. Bayangkan, orang yang paling mulia. Kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesulitan dalam mendapatkan keturunan. Kita punya ujian gak? Saat belum nikah susah mendapatkan jodoh, saat sudah menikah sulit mendapatkan keturunan, saat sudah mendapatkan keturunan anaknya gak soleh, terus gak habis-habis. Benar gak? Ada aja ujian itu datang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak menantang ujian, tapi mudah-mudahan saat itu datang Allah memberikan kekuatan kepada kita, selalu menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam kesulitan mendapatkan keturunan puluhan tahun. Ada yang menyebutkan puluhan tahun, lamanya luar biasa. Kita baru nikah berapa tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun tidak memiliki keturunan, ngeluhnya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim puluhan tahun. Kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebagaimana amalan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim adalah amalan istimewa. Dia mendapatkan Nabi Ismail alaihissalam, dia mendapatkan keturunan Nabi Ishak alaihissalam, yang durasinya jaraknya begitu jauh antara Ismail juga dengan Ishak alaihissalam. Doa kepada Allah agar mendapatkan keturunan yang saleh. Rabbi habli minas salihin,
Apa yang dia lakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di antara banyak amalannya, salah satunya adalah hal ataka hadithu dhaif Ibrahim al-mukramin. Wahai Nabi, sudahkah datang berita bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam memuliakan tamunya? Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai kebiasaan memuliakan tamu. Di atas jam 12 malam dimuliakan, gak ditanya Anda siapa, mau ketemu apa keperluannya, enggak. Dijamu dulu, diberikan makanan, minuman, disembelih kambing, diberikan gulainya dan sebagainya. Ternyata yang datang adalah malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka agar kita dimudahkan oleh Allah mendapatkan keturunan, muliakanlah tamu kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya, muliakan tetangganya, dan seterusnya. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Singkat cerita, dalam surat As-Saffat diabadikan dan kita sering mendengar keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Saking mulianya Nabi Ibrahim alaihissalam, disebutkan di dalam Al-Quran itu 69 kali. Bahkan ada nama surat namanya Ibrahim, dijadikan teladan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4 dan 6. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Dijadikan teladan kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Diuji dengan ujian yang sangat dahsyat, dia sabar, mampu melewatinya dengan sangat sempurna. Dia memuliakan tamunya, dia mendapatkan keturunan yang saleh. Saat usia remaja anaknya, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Dalam surat As-Saffat ayat 102. Saat usianya memasuki remaja, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mimpiku memerintahkan agar aku menyembelihmu wahai anakku sayang. Bagaimana pendapatmu? Ini luar biasa, orang tua itu harus komunikasi dengan anaknya. Ini ayah bunda perhatikan ya. Kalau orang tua sayang kepada anak itu hal yang biasa. Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Jangankan kita orang tua, hewan pun sayang kepada anak. Kita lihat kondisinya. Bahkan ada rusa, kijang yang melewati sungai, di sana ada buaya, anaknya itu melewati, orang tuanya induknya melihat apa yang dilakukannya, menyerahkan diri badannya untuk anaknya agar anaknya tidak dimakan oleh buaya. Itu insting binatang luar biasa, apalagi manusia. Kita sayang kepada anak itu rahmah. Rahmannya Allah diberikan kepada orang tuanya. Itu hal yang lumrah. Tapi ada juga orang yang membunuh anaknya, berarti dia udah nggak masuk akal lagi dia. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang istimewa adalah apa? Anak yang sayang kepada orang tuanya. Ini yang jarang. Jadi kalau perhatian orang tuanya serius penanganan kepada anaknya, perhatiannya, sandang pangan papannya, pendidikannya, sekolahnya, kesehatannya, lahir batinnya, ibadahnya, apa yang dilakukan oleh anaknya. Jangankan hartanya, tenaganya, bantuannya, jasanya buat orang tuanya, nyawanya pun diberikan buat orang tuanya. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku sayang, segera lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan engkau mendapatiku termasuk hamba Allah yang sabar. Ini luar biasa, kecintaannya begitu dalam. Makanya kita kenal ada Hijr Ismail, itu tumpukan-tumpukan bata. Orang tua melakukan kebaikan, anak nyontoh. Kita sering sholat, anak kita ikut sholat. Kita sering nyuci mobil, nyuci motor, anaknya ngikutin. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam merenovasi Ka'bah, apa yang dilakukan oleh Ismail alaihissalam? Membantu orang tuanya. Makanya itu Hijr Ismail di situ, membantu orang tuanya. Jangankan hartanya, nyawanya pun diberikan untuk orang tuanya. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah. Kehebatan Hajar ditinggalkan Ibrahim alaihissalam di tempat yang tandus gersang, susah makan, susah minum, sabar dia karena perintah Allah, taatnya kepada suaminya. Kehebatan Hajar, kehebatan Sarah, kehebatan Ismail, kehebatan Ishak. Ismail turun sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW.
dari Ishak turun sampai Nabi Isa alaihissalam, keturunannya para nabi dan rasul, 19 nabi dan rasul. Itu tidak lain karena pengaruh keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Masyarul muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana Nabi Ibrahim membangun keluarganya? Nah, ini poinnya. Bisa hebat begitu bagaimana? Ringkasnya ada di dalam surat Ibrahim ayat 35 sampai ayat 41. Ini dibawa pulang, bedah, pahami, amalkan, hafalkan kalau bisa. Ayat 35 surat Ibrahim sampai ayat 41. Poinnya ada di ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Satu, bagaimana Nabi Ibrahim membangun keluarganya? Yang pertama adalah tancapkan keimanan kepada keluarganya. Keimanan, ketakwaan, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tanamkan keluarga kita, anak-anak kita menjadi anak yang saleh. Nabi Muhammad SAW selama 13 tahun di Mekkah Al-Mukarramah membangun sahabatnya. Pertama adalah tentang tauhid, keimanan, ketakwaan kepada Allah. Baru di Madinah 10 tahun muamalah syariah dan sebagainya. Penanaman keimanan, jangan sampai anak kita tidak beriman kepada Allah. Saya lihat sebuah di podcast ini ya, ada orang yang baik contohnya karena mencari ilmu, cari hidayah Allah, dia mendapatkan hidayah Allah, di akhir kehidupannya mudah-mudahan husnul khatimah, beriman kepada Allah. Ada kita temukan itu, alhamdulillah. Ada juga orang yang keluar dari agamanya, bukan dari agama yang lain, dari agama Islam. Bayangkan, murtad dia, diusir dari rumahnya, sama-sama diusir mungkin, tapi yang satu mendapatkan hidayah, yang satu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang beriman, takwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, jangan mati kecuali dalam keadaan beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang paling dikhawatirkan oleh salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu, merasa amal ibadahnya sedikit. Kemudian yang kedua, takut khawatir amal ibadahnya tidak diterima. Yang ketiga, wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Ini paling ditakutkan. Mudah-mudahan anak kita nggak ada yang pindah agama sampai kita meninggal, keturunan kita semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada garansi, nggak ada jaminan anaknya Nabi durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jagalah anak kita. Turun, orang tua harus turun. Nabi Muhammad SAW, sahabat bertanya, siapa yang paling kita utamakan? Ibu, kemudian bapak. Istimewa orang tua kita ini. Tapi jangan lupa, orang tua ini, sosok ayah ini harus turun tangan menangani permasalahan yang ada di rumah tangganya. Saat Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh Zulaikha yang diingat Allah, yang kedua sosok bapaknya Yakub alaihissalam. Dia nggak mau melakukan dosa. Ada tanda kekecewaan orang tuanya kepada anaknya. Ada seorang ulama udah wafat, anaknya melakukan dosa. Dia posting di media sosial, diminta ampun kepada Allah, dia nangis di atas pusaran kuburan orang tuanya. Itu masih berkesan. Bapaknya udah nggak ada. Bayangkan coba, orang yang soleh itu berkesan. Harta orang soleh sampai sekarang pun, kalau kita ditinggalkan warisan oleh orang tua kita yang soleh, nggak akan habis, penuh dengan keberkahan. Cari harta yang halal barokah. Dan pesan orang tua sangat diingat oleh anaknya, apalagi contoh-contoh teladan Nabi Yusuf alaihissalam dan yang lainnya nanti. Kemudian penanaman kita yang pertama adalah keimanan. Sebagaimana Luqman, orang biasa beriman kepada Allah, meneladani para nabi dan rasul, pesan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku sayang, jangan sekali-kali kita mempersekutukan Allah. Berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan ini mempengaruhi kehidupan anak kita. Kalau kita pengen anak kita pecinta Quran, penghafal Quran, penghafal hadis, akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW, maka carilah pendidikan yang terbaik. Jangan mimpi di siang hari pengen anaknya hafal Quran, di sekolahnya nggak diajarin Quran, di sekolahnya nggak diajarkan akhlak, di sekolahnya nggak diajarkan hadis. Bagaimana dia mau hafal Quran? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua orang yang lahir dalam kondisi fitrah, kebaikan, lurus. Yang mempengaruhi adalah orang tuanya, lingkungannya. Ada orang tua mendidik anaknya pecinta musik, jadilah anak-anaknya musisi. Ada orang tuanya pecinta game, anaknya menjadi gamer.
ada orang tuanya pecinta apa? Pencinta bola, anaknya menyukai bola. Ada orang tua mencintai Quran, anaknya para menghafal Quran. Tergantung orang tuanya. Kalau kita nggak bisa, serahkan pendidikan yang terbaik, mau pesantren, sekolah terbaik dan sebagainya. Jangan sampai salah. Ini anak bersih, tergantung kita nih. Tanggung jawab dunia akhirat. Lingkungannya, cari lingkungan yang baik. Kemudian yang ketiga adalah kita berdoa kepada Allah sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam agar keturunannya mendirikan sholat. Ajarkan anak kita sholat. Jangan kita doang nih bapak ke masjid. Anak kita minimal usia 7 tahun. Kalau bisa lebih dari itu luar biasa. 4 tahun silahkan. 7 tahun. Kemudian diajarkan 10 tahun nggak mau sholat boleh dipukul kata Nabi. Itu waktunya 3 tahun. Ajarkan anak kita sholat. Kalau sholatnya bagus, seluruh amal ibadahnya bagus. Kalau sholatnya bagus, dia nggak akan melakukan maksiat dan dosa. Kalau kita masih melakukan maksiat dan dosa, ada yang salah dalam sholat kita. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Pertama kali yang ditanya adalah sholat. Transaksi ibadah sholat adalah di langit. Dan ini yang paling hebat. Maka jagalah anak anak kita agar mendirikan sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. 3. Yang keempat adalah apa? Tanamkan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Orang kafir mungkin dia hebat, anak sebagai zina, perhiasan, membanggakan orang tuanya, berprestasi, kaya, terkenal, tapi bejat akhlaknya. Dia nggak iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak? Ada. Maka bukan hanya kecerdasan emosionalnya, intelektualnya, tapi spiritualnya, akhlaknya mulia sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana khuluqul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran yang berjalan. Kemudian yang kelima, baru nih tingkatan yang kelima, kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesuksesan dia di dunia dan akhirat, memberikan dia kekayaan sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada anak keturunannya agar diberikan buah-buahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru yang kelima, agar anak kita kaya. Penting gak orang beriman kaya? Penting. Ada zakatnya, ada infaknya, ada sodakohnya, membantu orang tuanya, keluarganya, sodakohnya dan sebagainya. Utsman bin Affan menginfakkan hartanya. Bayangkan, seorang ulama, seorang khalifah ahlul Quran lebih baik melanjutkan bacaan Qurannya ketimbang menangkis orang yang ingin membunuhnya. Fasayakfikahumullah wassamiul alim. Di ayat inilah dipenggal kepalanya. Menghatamkan Quran dalam kondisi salat, Al-Fatihah sampai An-Nas. Dia menginfakkan hartanya. Kalau cara masuk surga model kayak Utsman bin Affan radhiyallahu an ini, saya yakin kita nggak ada yang masuk surga. Quran diulang dalam bacaan salat. Yang kedua adalah apa? Dia menginfakkan hartanya yang tercatat. Kalau yang nggak kelahuan kita nggak tahu, 250 miliar untuk kaum muslimin lebih. Bayangkan, kita nggak kebayang infak seperti itu. Makanya orang beriman tuh harus kaya. Penting dia. Boleh kita iri orang yang kaya tapi dermawan, bukan hartawan doang kayak Qarun. Kaya lalu menginfakkan hartanya di jalan Allah. Rajulun atahu Allahu malan. Orang yang diberikan harta kemudian diinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pentingnya orang beriman itu sebagai orang yang berpengaruh, terkenal dia, followernya banyak. Kenapa? Pengaruh. Setiap yang dilakukan diikuti oleh jamaahnya. Kemudian yang ketiga, orang beriman itu harus menjadi penguasa nih. Orang yang menjadi penguasa harus orang soleh. Kalau nggak soleh dia berkhianati bangsanya, warganya dan sebagainya. Korupsi, maksiat, dosa yang dilakukannya. Maka saatnya kita memilih pemimpin yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah anak yang soleh, lingkungannya baik, orang tuanya baik, kemudian juga dia senantiasa mendirikan salat, akhlaknya mulia, sudah otomatis anaknya akan berbakti kepada kedua orang tuanya. Rabbana ighfirli waliwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Kalau Nabi Ibrahim itu kan nabi, ada nggak orang biasa? Ada Imran, Hanna, anaknya lebih hebat daripada orang tuanya, namanya Maryam. Ujungnya Nabi Isa alaihissalam, ujung-ujungnya ada nabi juga. Ada nggak orang biasa? Diabadikan dalam Al-Quran. Kita bisa mulia kalau mengikuti keteladanan mereka, yaitu Luqman. Di antara banyak pesannya, yang pertama kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, jangan mempersekutukan Allah. Ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku sayang,
dirikan salat, wa wassainal insana biwalidayhi, berbaktilah kalian kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu yanbaghi li jalalika wajhika 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna wa ahlana min ahli al-Qur'an hafadhah alladhina hum ahluka wa khasatuk. Allahumma ij'al auladana auladan salihin hafidhina al-Qur'an wa sunnah fuqaha fid din mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا كنا من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله الموفق إلى أقوم الطريق نصر من الله وفضل قريب واستبشروا الخيرات. Mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.